Akhirnya Diandra jujur kepada Dimitri kalau yang menabrak wanita itu sampai meninggal dunia adalah ibunya sendiri, Ibu Mira. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Makin kesini alur cerita JDD semakin seru ya guys ya. Walaupun memang di awal sempat membuat orang-orang tuh jadi skeptis, jadi merasa sangat meremehkan sinetron ini termasuk Mimin ya. Karena memang awalnya itu udah absurd sekali ya guys ya. Banyak yang gak masuk akalnya gitu. Tapi makin kesini sepertinya ya alur ceritanya semakin diperbaiki, semakin bagus. Dan berharap mudah-mudahan saja alur ceritanya diminati oleh para pecinta sinetron. Dan mudah-mudahan juga episodenya panjang, ratingnya semakin naik, dan ratingnya, share-nya semakin tinggi juga. Oke, kita akan mengulas sinetron JDD hari ini. Jadi episode hari ini akan menceritakan tentang Diandra dan Dimitri yang akan lebih sering bertemu di kantor. Kita tahu kalau Dimitri dengan Jordan ini memang bekerja sama ya guys ya, perusahaan mereka ini. Dan pekerjaan diberikan kepada Diandra, dan Diandra ini diberikan kewenangan untuk mengurus permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dibangun sekarang atas kerjasamanya Dimitri dan Jordan. Dan tentu hal ini akan membuat Diandra jadi jauh lebih dekat ya guys ya dengan Dimitri. Karena ya mereka akan sering bertemu, mereka akan sering bertegur sapa. Walaupun tidak bisa dipungkiri kalau Dimitri sangat amat membenci Diandra. Dia benar-benar sangat amat ingin sekali balas dendam atas apa yang sudah terjadi pada dia, yang disebabkan gara-gara tuduhan dan kesaksian palsu dari Diandra 7 tahun yang lalu. Sehingga dia masuk penjara dan harus mendekam di sana selama 7 tahun lamanya. Ditambah lagi kesakitan hatinya Dimitri ini bertambah-tambah setelah dia mengetahui dan menyadari kalau Diandra itu tidak peduli sama sekali dengan dia. Nah, sekarang si Diandra ini terjebak di dalam situasi kalau dia harus mencari uang dan bekerja di kantornya Jordan dengan menutupi informasi yang valid kalau dia itu sebenarnya sudah memiliki anak. Dan dia mengatakan kalau dia ya belum mempunyai anak lah, atau single ya guys ya, kepada HRD-nya, sehingga ya dia bisa untuk bekerja di kantor. Tapi Mimin yakin kalau pekerjaan Diandra ini tentunya sangat amat beresiko sekali, karena ya kebohongan dia nih yang pertama, mengatakan kalau dia itu tidak mempunyai anak karena memang dia berbohong demi mendapatkan uang agar bisa membiayai pengobatannya Freya yang sedang mengidap penyakit parah atau penyakit serius, yaitu leukemia. Kemudian dia juga harus dihadapkan dengan dendamnya Dimitri yang benar-benar ingin menghancurkan hidup dia. Bahkan Dimitri pun juga sudah mengatakan kepada Jordan kalau dia ingin sekali menghancurkan hidupnya Diandra, karena ya nggak mau kalau Diandra itu jadi malah mengurusi pekerjaan ini, padahal dia tuh nggak kompatibel sama sekali untuk bisa mengelola pekerjaan yang sekarang. Itu bagi Dimitri. Tapi tidak hanya dengan Jordan, karena Jordan yakin kalau si Diandra ini tuh ya akan bisa gitu untuk mengemban amanah ini. Sebenarnya Dimitri di hati kecilnya yakin ya guys ya kalau Diandra itu mampu untuk bekerja. Karena dia tahu sekali kalau Diandra itu pekerja keras, Diandra itu pekerja cerdas. Jadi ya dia yakin kalau Diandra itu bisa. Tapi karena sakit hati dia dan dendam dia malah meremehkan Diandra. Tanpa dia sadari, setelah dia sering bertemu dengan Diandra, di episode hari ini dia bakalan terus-terusan didekatkan dengan Diandra. Diandra akan kembali membuat hatinya luluh, tapi tentu tidak akan semudah dulu.
hati dari si Dimitri ini akan luluh dengan kebaikannya Diandra. Karena di episode kali ini Diandra itu melihat kalau si Dimitri hampir kesetrum gara-gara laptop dia yang memang ya tidak bisa dipungkiri jelek banget ya guys ya. Memang pantas untuk diganti gitu laptop untuk pekerjaannya si Diandra. Karena memakan korban yaitu termasuk Dimitri. Jadi Dimitri secara tidak sengaja kena setrum laptopnya Diandra sehingga dia jadi kesakitan. Tapi itu juga lah yang membuat Diandra itu jadi perhatian sekali dengan Dimitri. Dia langsung memegang tangannya Dimitri yang kena setrum. Dia memastikan kalau Dimitri itu baik-baik saja. Pokoknya perhatian Diandra yang dulu sama yang sekarang itu gak ada bedanya. Yang membuat Dimitri itu kok ya jadi deg-degan gitu. Tapi di hati kecilnya dia juga kesel, marah, dendam itu masih ada banget gitu. Dia berusaha untuk denial kalau dia itu gak boleh terlalu fokus sama cinta dia terhadap Diandra gitu. Dia harus fokus untuk menghancurkan Diandra. Dendam dia kepada Diandra harus terbalaskan. Cuma itu yang ada di pikirannya si Dimitri. Sehingga ya dia mau gak mau akan berusaha gimana caranya sekarang untuk menolak hati dia yang sekarang ini sebenarnya masih cinta sama Diandra untuk membenci Diandra. Tentu itu adalah hal yang sangat amat sulit ya guys ya. Gimana bisa orang yang udah cinta mati seperti itu melupakan orang yang sudah dia cinta itu, kemudian yang paling parahnya lagi harus membalaskan dendam dan menghancurkan orang yang dicintai tersebut. Kayaknya itu adalah hal yang sangat amat sulit untuk bisa dilakukan sama si Dimitri terhadap Diandra. Sedangkan di sisi lain Diandra sekarang sedang dideketin sama Jordan. Si Freya tiba-tiba menghilang. Dia tiba-tiba berada di mobil ayah kandung dia, yaitu si Jupiter. Yang membuat Jupiter jadi kebingungan nih harus kayak gimana nih caranya. Dan pada akhirnya nanti Jupiter lah yang akan mengetahui di mana keberadaannya Diandra. Gara-gara Freya ini, dia ngedeketin Freya dan segala macamnya. Tanpa dia sadari, dia sangat amat menyayangi Freya. Karena apa ya, yang namanya juga ikatan batin di antara ayah dan anak kandung ya guys ya. Pasti benar-benar ya tidak akan bisa terpisah gitu ikatan batin tersebut. Pasti semakin dekat ya semakin sayang gitu. Dan siap-siap saja nanti Jupiter bakalan kaget banget ketika tahu kalau Freya itu adalah anak kandung dia dengan Yunita. Karena tidak bisa dipungkiri kalau dia kan orang atau dalang yang membuat Yunita Hamidun waktu itu. Dan dialah yang memperkaos Yunita, yang malah mengkambing hitamkan Dimitri akan hal ini. Nah tentu kalau itu semua terbongkar, ya tentu orang yang paling sangat amat marah itu ya Dimitri ya guys ya. Dan Diandra, karena ya gara-gara itu semua permasalahan demi permasalahan jadi semakin muncul gitu. Coba aja kalau gak ada permasalahan itu ya kan. Waktu itu Diandra dan Dimitri gak perlu tuh untuk pergi ke sebuah kafe hanya untuk melihat bukti CCTV yang tidak ada juga nih hasilnya. Waktu itu juga kalau saat tahu kalau ternyata Dimitri tidak menghamili Yunita, ya mungkin sekarang Dimitri sudah bahagia dengan Diandra. Tidak akan ada kesalahpahaman ke depannya. Dan sekarang mungkin ya Freya sudah ada dan Freya pun juga sudah punya sahabat, yaitu sepupunya sendiri, anak dari Dimitri dan Diandra. Jadinya ya tidak bisa dipungkiri kalau kejahatan si Jupiter dan Yunita ini harus terbongkar. Kebodohan Yunita pun juga harus terbongkar. Dan yang paling penting itu kejahatan yang sudah ditutupi sama Ibu Mira juga harus terbongkar. Karena sampai sekarang pun Pak Umar tidak tahu kalau Mira lah yang akhirnya membuat hidup Dimitri jadi harus masuk penjara selama 7 tahun lamanya. Gara-gara kesaksian dari Diandra yang dipaksa untuk berbohong hanya untuk menyelamatkan nyawa ayahnya yang waktu itu sekarat. Ya kan? Jadinya ya cukup seru sih sekarang ya guys ya, alur ceritanya sudah semakin terlihat gitu. Mudah-mudahan saja rating dan share-nya juga semakin naik. Karena walau bagaimanapun sekarang
janganlah cepet-cepet dibungkus gitu ya. Setiap sinetron SCTV ini kalau udah turun nih ratingnya, turun share-nya, ya cuma diberikan kesempatan kayak 100 episode. Kalau memang mau 100 episode doang ya udah gitu, bikinlah sinetron yang bermutu gitu, yang gak gampang ditebak alur ceritanya. Ini kalau kayak gini kan kayak yang sulit ya kita untuk bisa menerima, apalagi Mimin belum bisa move on nih dari sinetron Wanita Istimewa sebelumnya, karena akhir ceritanya malah ngambang dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi nantilah ya kita lihat apakah sinetron JDD ini bakalan jauh lebih panjang episodenya daripada sinetron-sinetron terdahulu. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.